Sejarah. Ya, PKI apalagi? Oke, apalagi? Proklamasi. Oke. Intinya tentang kemerdekaan kan? Tentang bunga sebelum kemerdekaan. Oke, jadi ibu pengen nanya. Ya betul, ada yang bisa tebak di gambar apa? Pantai Aceh. Ini Palu, habis itu Tadi Celurit. Celurit. Oke, jadi kan nggak sih? Udah gitu. Bendera Aceh. Ada bisa tebak? Bendera Aceh. Alah, udah Aceh ini. Oh ya. Bulan bintang. Ini kan ada bintang, ada tebak nggak ada apa? Tor. Motor. Ini identik dengan Palu dan Ari. Kalau orang Aceh bilang Ari itu sapi. Ya, celurit. Ini kan celurit nih. Kalau orang Aceh bilang tuh sadir cawi ya. Sadir cawi. Jadi ada bisa tebak nggak ini gambar apa? Bendera apa? Ini adalah salah satu masakan sangat lama di Indonesia. Dan itu terjadi sesudah kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan kita masih dihantui oleh hal-hal seperti ini. Dan bisa tebak? Ibu kasih clue. Pemberontakan yang sadis yang menewaskan 7 orang jenderal. Ayo. Bukan enggak apa yang dengan ini. Oh, ya. Dan ingat sekarang bahwa partai ini itu menewaskan 7 jenderal kita dalam satu malam. Bayangin. Kalian pernah lihat nggak? Atau pernah nonton tentang film PKI? Nah, dulu kan setiap tanggalnya itu pasti ada di iniin kayak acara nonton bareng gitu kan. Tapi sekarang kenapa nggak diadain lagi? Kenapa? Nggak cukup dana. Nggak cukup dana. Oke, yang lain. Kenapa film tersebut tidak diadakan lagi? Ayo. Kenapa saja? Nggak mau tahu semua, tapi kalian pasti tanya kok nggak perlu tahu. Oke, kenapa hal ini itulah pentingnya bagaimana kita mengedukasikan kembali bagaimana hal-hal lalu itu bisa membentuk kita. Jangan sampai kita lupa terhadap yang namanya sejarah. Oke, dari hal ini PKI Partai Komunis Indonesia dan sebab kita bakalan belajar tentang apa hari ini? PKI itu identik dengan apa sih? Teroris. Selain itu, apa yang mereka lakukan terhadap Indonesia? Menjajah, membunuh. Oke, betul ya. Jadi PKI itu dan apa saja? Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang gejolak pasca kemerdekaan. Nah, anak-anak ibu semua tahu nggak? Kita walaupun sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, itu bangsa Indonesia belum tentu tenang dalam menjalani kemerdekaannya. Banyak hal yang masih perlu dibenahi. Bahkan Belanda sendiri itu masih mencoba untuk menjajah kembali negara kita setelah dikumandangkannya proklamasi
Indonesia. Karena pada dasarnya Indonesia yang baru saja merdeka itu perlu perbaikan dari segala sisi, baik ekonomi, politik, dan juga dalam hal keadaan keamanannya. Nah, pada hari ini kita bakalan mengupas tentang keadaan keamanan setelah kemerdekaan. Jadi banyak sekali hal yang terjadi dan gejolak-gejolak dari pemberontakan yang terjadi. Oke. Nah, pengertiannya sendiri seperti yang Ibu telah jelaskan, bahwasanya situasi keamanannya itu sangat kacau, terjadi pergolakan di berbagai daerah, korban di mana-mana, dan itu termasuk baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kalau dalam negeri kan seperti yang Ibu bilang tadi, PKI itu. Nah, PKI itu tidak hanya terjadi di Jawa, ada juga gerakan-gerakan separatis yang terjadi dari pribumi sendiri seperti PKI, DITI. Ada yang tahu nggak DITI itu sebenarnya dari apa? Ada. Itu identik dengan agama kita, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kenapa? Karena pada dasarnya orang yang menciptakan DI dan DII ini ingin mengganti sebetulnya lebih ke mereka ingin kalau Indonesia itu berlandaskan dengan Islam, semuanya Islam gitu. Tapi kan tidak semua Indonesia itu Islam. Ada agama-agama lain juga. Nah, kemudian APRA, Angkatan Orang Laku Adil. Nah, di mana Angkatan Orang Laku Adil ini merupakan suatu gerakan separatis yang dilakukan oleh tentara-tentara Indonesia sendiri. Kan dulunya mereka kan berperang. Nah, setelah berperang, mereka dijanjikan untuk menjadi seorang jenderal, seorang yang berpangkat, tapi setelah pemerintahan Soekarno itu tidak terjadi. Makanya mereka melakukan yang namanya gerakan Angkatan Orang Laku Adil. Mereka menuntut keadilan dari Nederland, tinggi, sipil, nah, kenapa Nederland ini? Karena Nederland itu adalah Belanda. Mereka ingin membonceng para tentara sekutu yang telah mengalahkan Jepang. Kan pertama Jepang itu menjajah Indonesia. Kita pertama kali sebelum merdeka itu dijajah oleh Jepang. Jadi setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Kedua pihak sekutu itu juga termasuk Inggris, jadi Inggris itu mengklaim Indonesia. Dan di dalam sekutu itu sendiri ada namanya Belanda. Belanda ingin kembali mengklaim Indonesia untuk dijadikan jajahannya kembali. Nah, seperti yang telah dijelaskan, bahwasannya pada September itu mereka baru datang ke Indonesia. Sebetulnya sudah beberapa hari sebelumnya, di bulan Juli. Di bulan Juli itu mereka sudah sampai di daerah timur dan mereka melakukan perlawanan di sana. Nah, beberapa pertempuran yang terjadi saat mereka kembali berusaha merebut Indonesia, itu yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Ini ya. Nah, tentara Inggris tersebut ingin merebut wilayah Medan. Kemudian ada juga Bandung Lautan Api. Dan anak ibu tahu nggak lagu Bandung Lautan Api? Nah, lagu tersebut merupakan referensi dari kejadian pada tanggal 12 Oktober tersebut, di mana setelah para sekutu melucuti senjata, tapi orang-orang Bandung itu tidak mau menyerahkan Bandung sedemikian rupa kepada mereka. Jadi orang-orang Bandung tersebut membumi hanguskan Bandung. Tulis sama ini aja. Coba, kenapa? Tulis saja yang poin-poinnya.
militer pertama pada tanggal 21 Juli itu sehingga melahirkan perjanjian Renville. Sudah tulis semuanya. Kemudian ada perjanjian Rum and Royan pada tahun 1949 yang akhirnya melahirkan konferensi Medan Bundar. Nah, pada saat konferensi Medan Bundar inilah di mana mereka memberikan kemerdekaan utuh kepada Indonesia. Akan tetapi saat itu belum cukup juga, karena mereka pada tahun yang sama itu masih enggan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Akan tetapi karena dikecam oleh PBB, jadi Belanda mau tak mau harus ikut terhadap konferensi Medan Bundar tersebut. Oke, itu udah ditulis tuh. Konferensi Medan Bundar KIP. Nah, tulis semuanya. Oke, yang kelima ya. Oke, jadi ibu pengen kalian menonton sebuah video dan video ini berkaitan dengan jadi setelah anak ibu semua melihat video yang kita tadi tentang agresi militer Belanda, coba apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang bagaimana perjuangan dibentuk sejak agresi militer tersebut diberlakukan? Yuk, siapa yang bisa? Jajah gimana? Jajah, dari video itu apa sih yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia? Oke, kan tadi sudah nonton nih tentang agresi militer Belanda 1 dan juga agresi militer Belanda 2. Jadi yang dapat kita simpulkan itu apa? Coba semua bisa sama-sama kita simpulkan tentang apa yang bisa kita ambil dari video ini. Ayo, dari Fitri gimana? Gimana Fitri? Yang lain gimana? Masa udah nonton 2 video, nggak ada satupun yang bisa ditangkap? Gimana Gina? Ya, belajar tentang sudah seperti yang dipaparkan oleh Gina, bahwasanya hal yang kita dapat dari video ini adalah di mana kerasnya usaha Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Itu artinya apa? Bahwasanya negara kita itu merupakan satu negara yang sangat kaya, yang memberikan mereka itu kekuasaan dan juga sumber daya alam yang berlimpah. Kalian tahu nggak? Bahwasanya dulu negara Belanda itu merupakan negara yang permukaan negaranya itu di bawah laut. Istilahnya itu kalau di kita itu kayak di kampung mandi. Itu permukaan daratan dengan permukaan laut itu lebih tinggi laut. Jadi rawan tenggelam. Sehingga mereka mengorok hal-hal dan sumber daya dari Indonesia untuk dibawa kembali ke negara mereka. Dibuatlah suatu daerah namanya daerah reklame. Nah, kalau kalian search di Google, daerah reklame itu merupakan daerah timbunan tanah. Nah, tanah itu dibeli dari mana? Dibawa ke ngapain? Yang untuk membangun negara mereka. Dan yang susah itu adalah negara kita, rakyat kita susah. Gimana sih kita tinggal di Indonesia, di rumah kita sendiri, tapi kita doang susah. Jadi begitulah rasa yang dirasakan oleh para pejuang saat itu, sehingga mereka dengan semangat yang berkorban itu ingin berjuang untuk kemerdekaan kita. Jadi ibu rasa dan ibu semua sudah paham tentang pembelajaran hari ini, yaitu pergolakan setelah kemerdekaan. Untuk itu ibu pengen bagi kalian jadi 2 kelompok lagi, kalian kerjain LKPD. Karena LKPD itu memang wajib untuk kalian, yaitu rekan kerja kita ini. Ini ibu bagi sendiri atau gimana? Bagi sama kalian. Oke.
Modenya itu kita pakai yang kayak kemarin aja biar kalian nggak bingung. To stay and to stray itu kalian udah paham kan? Paham kan? Oke, jadi nggak usah jelasin kembali. Oke, kalian bisa langsung mulai. Ibu kasih waktu 20 menit. Iya, boleh. Ayo, dadah sama Lido. Mana kelompok udah siap? Udah siap? Oke, jadi karena kedua kelompok sudah siap, seperti biasa, satu perwakilan dari kelompok pertama itu akan menjelaskan kepada kelompok kedua, untuk sebaliknya, kelompok kedua akan menjelaskan kepada kelompok pertama. Kelompok pertama materinya tentang apa, nak? Kemerdekaan. Oke, kelompok pertama peristiwa pasca kemerdekaan, sedangkan yang kelompok kedua berjajan yang tiga bentuk. Sudah bisa dilihat. Oke, yang perwakilan yang kelompok satu siapa? Berjajan. Yang kedua siapa perwakilannya? Naida. Oke, silakan Naida. Oke, Naida dan Jasmine. Kembalinya Belanda ini kembali menjadi Indonesia dengan bantuan Jepang. Nggak bisa bahasa
Akibat terjadinya berbagai konflik antara pejuang Indonesia melawan Parlemen dan C seperti pertempuran 10 November 1945 dan Surabaya, perang besar melawan pertarungan antara dua negara. Kenapa terjadi? Indonesia butuh pangkuan internasional. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia tidak sah sehingga terjadi banyak agresi dua. 19 November 1400 terjadi Belanda melanggar perjanjian Refugee Jakarta sebagai ibu kota diselenggarakan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden dari Jakarta. Pemerintah daerah dibentuk di Sumatera Barat DPRI dipimpin oleh
enggak? Tanggal 38 Santa. 38. Enggak, tanggal 19. Dia belum jawab. Belum dijawab. Oke, pertanyaannya apa? Apa siapa nanya? Jadi kan Ini Rizky. Rizky. Pertanyaannya apa? dari Dari siapa? Awal perang Belanda sama Indonesia. Oke, itu tentunya Kok itu yang dijelaskan? jangan keluar konteks ya, karena kasih tahu. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Tidak lagi, Bu. Tanya aja, jangan kasih tanya saya. Sebutkan dan perjanjian Belanda ke Indonesia. Karena tempat. Oh, ya kan semua. Tadi yang Tahun, tanggal, Jepang ke Indonesia. Belanda. Belanda ke Indonesia. Kanan ya. Ngerti? Nah, itu ada aku baca. Ini kok. Bisa dulu, bisa dulu. Oh, bisa dulu. Tahun berapa? Tahun 19 Sepertinya kedua kelompok sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Beri aplaus untuk kita semua. Jadi, oke, Fitri, sebenarnya bersama sekali ini ingin membuat suatu kesimpulan. Oke, coba Fitri bantu Ibu menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang besar, Jadi kesimpulannya adalah setelah dimensialisasi terjadi perjanjian dan penolakan yang menjadikan makna bahwa kemerdekaan itu berasal dari banyak dunia. Oke, betul ya seperti yang dijelaskan oleh Fitri. Beri aplaus untuk Fitri semuanya. Betul sekali bahwasannya perjuangan negara Indonesia itu banyak sekali tahapannya. Dari mulai perjuangan dengan Belanda, kemudian datang Jepang, kemudian perjanjian damai, diberikannya kesempatan untuk pemerintahan, perjuangan nasional dan banyak hal seperti perjanjian yang dibentuk tadi dan juga pemberontakan-pemberontakan yang dilaluinya. Jadi oleh sebab itu kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah mengisi pemerintahan itu dengan hal-hal yang positif. Kalian kan istilahnya masih panjang lah perjalanan kalian. Kalian rencanakan dengan sebaik mungkin, persiapkan dengan sebaik mungkin karena ibu yakin bahwasanya kalian ini punya cita-cita semua kan. Semuanya punya cita-cita, semuanya pengen jadi sesuatu yang berguna bagi negara dan bangsa yang pasti. Jadi ibu harap pada anak-anak semua untuk terus belajar dengan semangat dan senantiasa berdoa bahwasanya perjalanan itu masih panjang, jangan sampai salah. Oke? Berjuang terus karena usia kalian itu masih muda, masih banyak hal yang belum kalian pelajari dan masih banyak hal yang belum kalian kerjakan. Oke, jadi untuk refleksi hari ini gimana untuk kalian? Kurang ya? Bagaimana? Baik. Oke, terima kasih.
masalah